Di-record bisa nggak? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, saya salah ngelihat mahasiswi, namanya salah. Baik, sekarang kita lanjutkan. Jadi hari ini kita akan lanjutkan latihan dengan Microsoft Project. Kemarin kita sudah masuk ke assign resources gitu ya. Kebetulan di file saya ini nggak saya rubah gitu. Jadi yang bergerak adalah file kalian. File saya kembalikan lagi ke awal. File saya tidak mengikuti perkembangan mata kuliahnya karena saya perlu kadang-kadang harus berganti kelas dan saya kembalikan lagi. Hari ini kita akan coba untuk melakukan modifikasi terhadap tabel Microsoft Project. Sudah kelihatan belum tabel Microsoft Project-nya di layar kalian? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, Sudah, baik. Pak. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan modifikasi terhadap kolom di Microsoft Project. Ini ada beberapa pekerjaan yang di hide. Kita lihat, kita buka aja. Kita buka, sebentar. Kita tarik dulu sebentar. Nah, ini ada beberapa ya. Nah, sekarang gini, ini uraian pekerjaannya masih sama, tetapi kita ingin menambahkan kolom baru. Kita ingin menambahkan kolom baru, sementara kolom yang lama ini mau kita simpan dulu deh. Kita ingin membuat tampilan yang baru. Nah, hari ini kita bisa hide kolom yang lama, yang isinya duration, starting date, finish date, predecessor, dan resources. Kita akan hide dulu, hide kolom. Jadi mereka sembunyi gitu ya. Tetap ada tapi sembunyi. Nanti bisa kita panggil lagi juga bisa. Kemudian di sini ada add new column. Kita akan mencoba untuk membuat kolom baru. Kolom yang tadi kita sembunyikan mau tetap ditampilkan juga nggak ada masalah. Kalau mau disembunyikan untuk membatasi agar kita lebih mudah untuk melihat kolom-kolom baru yang kita buat, itu juga nggak masalah. Mana yang mudah untuk kalian? Mau di hide-nya di depan atau di belakang juga boleh. Nah, sekarang kita mau nyoba membuat RAB menggunakan kolom yang ada di Microsoft Project ini. Nah, sekarang kita mulai ya. Kalian sudah lihat kan ya di bagian di samping task name itu ada add new column. Atau kalau kalian masih belum di hide kolom-kolom yang sudah kita buat, di samping resources itu ada add new column. Ketemu nggak? Ada nggak? Kalau nggak ketemu, digeser sedikit tampilan di Gantt chart-nya. Sudah ada? Ada, Pak. Oke. Kalau ada, kita akan coba mulai membuat kolom yang baru menggunakan format RAB. Jadi kita mau bikin RAB-nya buat proyek gazebo ini, kira-kira begitu. Kalau kemarin kan ada starting date, ada durasi gitu ya. Ini RAB nggak butuh data-data itu, maka kita ingin membuat kolom baru yang bisa digunakan untuk menyusun RAB. Nah, sekarang RAB di bagian awal itu biasanya apa? Biasanya adalah kolom volume pekerjaan. Nah, sekarang kita akan buat. Caranya adalah di kolom yang add new column ini, yang ada tulisannya add new column, kita klik kanan. Kita klik kanan, lalu kita ke bagian bawah. Di sana ada pilihan custom field. Custom field kita pilih. Akan muncul dialog box untuk melakukan custom field. Nah, sekarang kita mau masuk ke volume. Nah, yang masuk di volume itu tipenya adalah biasanya number, angka. Berapa volumenya. Jadi kita pilih tipenya itu menjadi number. Di sini ada cost, date, duration, finish, flag, number gitu ya. Kita pilih menjadi number. Oke, number. Kalau sudah number, kemudian kita
Ini kebetulan di sini saya sudah kasih nama volume ya. Jadi kita pilih number, kemudian di bagian number 1 ini, kita klik rename. Kita klik rename, kemudian kita tulis volume, kemudian oke. Lalu kita klik oke lagi. Di bawahnya kita klik oke. Sudah? Bisa diikuti nggak? Bisa. Bisa ya. Nah, kalau sudah kita buat, lalu kita cari ini. Di kolom ini kita klik kiri sekarang. Di tanda panah ini kita klik kiri. Kita mau rubah kolom ini menjadi kolom volume. Kita klik kiri akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita ketik-ketik aja. Ketik volume. Nah, kita tadi milih volume itu tipenya number ya. Oh, sekarang udah muncul nih. Oke, volume yang tipenya number. Kita klik, maka dia akan menjadi kolom baru, yaitu kolom volume yang isinya adalah number. Maka akan muncul angka 0 karena belum kita masukin value-nya. Jadi maksudnya 0. Gitu. Lalu setelah itu sebentar. Lalu setelah itu, kita akan bikin kolom yang kedua. Sama, di kolom yang baru ini kita klik kanan, di add new column ini kita klik kanan, lalu kita custom field. Kita custom field. Kolom yang kedua kita mau kasih volume itu satuannya apa? Apakah meter, meter persegi, meter kubik gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dialog box-nya nih. Satuan kita mau bikin tipenya adalah teks, karena kita mau ngasih satuan aja, bukan angka tapi teks. Maka kita pilih yang teks. Lalu di teks 1 kita rename, kita tulis satuan. Kalau sudah kita oke, gitu ya. Kalau sudah kita oke, lalu kita klik oke lagi di bawahnya. Kita klik oke lagi. Nah, kalau sudah, sekarang kita klik kiri di kolom yang baru, kita klik kiri lalu kita cari satuan. Ketik aja satuan, akan muncul. Akan muncul satuan yang tipenya teks. Oke, kita sudah punya tombol volume dan satuan. Nah, sekarang kita punya satu kolom baru. Nah, sekarang kita mau masuk ke kolom yang ketiga. Kolom yang ketiga biasanya volume, satuan, lalu harga persatuannya, harga satuannya. Lalu harga satuannya. Nah, sekarang saya ingin kalian ada yang sharing screen. Kalian yang coba bikin kolom harga satuan menggunakan langkah-langkah tadi. Siapa yang mau coba? Kita lihat bareng-bareng. Ada yang volunteer mau nyoba sharing screen? Adakah? Nggak ada? Ditunjuk aja ya. Sekarang atau Devtiana mau nyoba sekalian jadi volunteer. Halo? Nggak ada yang jawab. Ada mau jadi volunteer? Mau nyoba, Pak. Muhammad Saldan, silahkan. Silahkan sharing screen Microsoft Project-nya. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Maaf, Pak. Saya belum diberikan izin. Oke, sebentar ya. Settingannya.
Coba silakan. Baik, Pak. Baik. Ini oke. Ini kolom yang kemarin masih belum di hide ya. Ini adalah contoh kolom yang sebelumnya belum di hide. Kalau tadi saya hide biar nggak kelihatan. Sekarang ini Muhammad Saldan belum di hide. Nggak ada masalah sih. Terserah buat kalian mana yang lebih memudahkan. Coba kalau di hide kayak apa? Muhammad Saldan di hide dulu coba biar ini kan yang belum di hide. Nanti yang sudah di hide Baik, Pak. di blok aja dari duration, di blok ke kanan. Sampai resource name. Sudah di hide, oke. Nah, sekarang kita mau bikin kolom harga satuan. Harga satuan itu berarti number ya, tipenya number. Nah, sekarang coba menggunakan cara yang tadi. Silahkan kamu coba untuk membuat kolom baru. Oke. Muncul ya harga satuan karena tipenya number, maka dia akan muncul juga angka 00 karena kita belum isi value-nya. Setelah harga satuan, kita perlu kolom baru namanya jumlah harga. Jumlah harga itu berarti angka ya, karena jumlah harga itu diperoleh dari, jadi dia number juga. Kemudian cara memperolehnya adalah dari volume dikalikan harga satuan. Ini jumlah harga. Oke. Kemudian, Ini oke, Pak, langsung. Ntar dulu. Jumlah harga ini kita akan mendapatkan hasilnya dengan cara mengalihkan volume dengan harga satuan. Maka kita memasukkan formula. Jadi di atributnya kita custom nih. Di bawah rename itu kan ada custom atribut. Kita custom dia. Kita menggunakan formula. Klik aja formulanya, yang tabel formula. Formulanya diklik. Nah, akan muncul dialog box untuk memasukkan formula. Lalu kita pilih di bawah itu ada insert field. Kita pilih field volume dan field harga satuan. Karena tadi volume itu ada di number, kita ambil ke number. Lalu custom number. Karena kita tadi buatnya dari custom nih, bukan yang udah ada. Custom number, lalu kita pilih volume. Jadi kita milihnya gitu caranya ya, karena kita tadi bikinnya itu di, kalau sudah, kita kali, kita klik tanda bintang itu untuk kali. Lalu kita cari lagi field harga satuan. Masih di number, custom number, tapi kali ini yang harga satuan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita akan tahu bahwa jumlah harga itu diperoleh menggunakan formula volume dikali harga satuan. Lalu kita klik OK. Kita klik OK. Oke, berarti sudah. Sebentar. Nggak apa-apa deh, cari dulu deh. Jumlah harga tadi cari dulu. Silakan dicari jumlah harga. Oke. Jumlah harga. Nah, sekarang ada beberapa tahapan yang tadi kecepatan. Sekarang kita klik kanan lagi, kita custom lagi jumlah harga nih. Kita tambahin customnya. Jumlah harga, diklik kanan. Nah, kemudian di bawah custom attribute, itu ada calculation for task and group summary rows. Dia mau coba dikalkulasi untuk grupnya dia. Maka kita minta yang roll up. Kita pilih yang roll up. Roll up itu maksudnya dia dilakukan perhitungan ke atas. Kita milihnya sum.
Ada maksimum nilai tertinggi, ada minimum nilai terbawah gitu. Kita minta sum, dijumlahkan ke atas. Jadi kita minta dia untuk meroll up nanti di kelompok pekerjaan itu. Kalau di sini kan ada kelompok pekerjaan persiapan, bongkaran, kemudian ada juga pekerjaan pendahuluan gitu. Kita minta roll up masuknya sum. Jadi akan dijumlahkan. Kegiatan-kegiatan di bawahnya itu akan di roll up menggunakan metode sum, dijumlahkan ke di atasnya. Sekarang baru kita oke. Sekarang baru kita oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita bisa coba memasukkan volume pekerjaan, satuannya, dan harga satuannya. Anggaplah kita punya data ya. Muhammad Saldan silahkan coba masukkan volume, satuan, dan harga satuan dari pekerjaan pembersihan area kerja. Estimasi saja, karena itu kan latihan. Nanti kan kita kalau punya data yang kita jadikan referensi, kita akan bisa masukin angkanya. Atau kita punya perhitungan taksiran, kita bisa masukin angkanya juga. Sekarang kita estimasi aja. Pembersihan area kerja, masukin volume pekerjaannya berapa. Satuannya masukin ya, kalau area kerja itu biasanya persegi. Jadi misalkan 100 meter persegi atau 20 meter persegi. Ini berarti volumenya 100, satuannya adalah meter persegi. Nah, harga satuan adalah harga per satuan pekerjaan per 1 meter persegi berarti. Berapa harga per 1 meter perseginya? Estimasi aja, taksir aja, membersihin area kerja 1 meter perseginya berapa? Bapak. 50.000, 20. Atau kerendahan, Pak? Silakan. Estimasi aja karena kita latihan. Nanti kalau ngelihat datanya kan baru bisa masukin. Oke, akan masuk ya. Jumlah harga akan otomatis terisi karena kita sudah masukin formula tadi. Dan dia akan melakukan roll up menggunakan metode sum. Jadi ke pekerjaan persiapan di roll up karena cuma 1, 50.000. Pekerjaan pendahuluan 50.000. Proyek gazebo juga 50.000. Nah sekarang coba kamu masukin dengan metode yang sama di kegiatan pekerjaan bongkaran. Estimasi aja, masukin angka-angkanya di bongkar karung bata, galian tanah, masukin angkanya. Untuk satuannya dia sama, Pak? Ya, kamu lihat, kan satuan bisa meter, meter persegi, meter kubik gitu ya. Satuan yang relevan kira-kira apa? Kalau misalkan bongkar kayaknya meter persegi gitu. Kalau pekerjaan bikin cor itu meter kubik gitu. Jadi sesuaikan aja. Galian tanah juga dia meter kubik ya. Karena dia bukan luas tapi dia ke bawah. Jadi panjang, lebar sama kedalaman itu jadinya meter kubik, meter pangkat 3 gitu. Nah, sekarang coba masukin angka-angkanya. Ini hanya simulasi aja ya. Angka itu hanya simulasi agar kalian tahu bagaimana fungsi-fungsi tadi bekerja. Formulanya, kemudian kolom-kolom yang baru gitu. Nah, kita lihat nih. Ketika dimasukin angka 20.000, maka di jumlah harganya untuk bongkar karung bata akan otomatis jadi 400.000. Lalu angka di atasnya akan naik. Pekerjaan bongkaran akan menyesuaikan itu sama di pekerjaan pendahuluan, kemudian proyek gazebo juga akan naik. Oke ya, sudah kan contohnya sudah. Nah sekarang coba dimasuk pekerjaan sipil. Dua pekerjaan aja. Masukin angkanya 2 pekerjaan aja. Di pekerjaan sipil tadi. Nah, sekarang kita lihat ke atas. Di pekerjaan utama sudah masuk ya, nilainya pekerjaan utama udah ada 3 juta dari 2.100.000 dan 900.000. Di pekerjaan bongkaran nggak terpengaruh karena dia nggak terpengaruh dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di pekerjaan sipil. Yang terpengaruh adalah di pekerjaan gazebo secara keseluruhan. Kita lihat ke atas. Dia akan menjumlahkan
pekerjaan pendahuluan dan pekerjaan utama. Jadi itulah fungsi roll up tadi. Kenapa kita masukin roll up kemudian kita sum? Karena kita perlu tahu jumlah total dari pekerjaan yang dilakukan di kelompok itu, di grup itu. Kalau kita ambilnya maksimal, ya kita akan tahu nilai tertinggi dari pekerjaan yang ada di grup itu. Minimal juga sama, ya sesuai dengan kebutuhan kita. Sekarang kita menggunakan sum karena memang kita butuh adalah agregatnya, agregat nilai pekerjaannya. Nah, ini adalah kolom-kolom yang ada di RAB. Kemudian, sekarang kita tambahkan satu kolom baru lagi. Mungkin Gantt chart-nya bisa digeser nih, ditarik. Oke, atau digeser nggak apa-apa. Kita tambahkan kolom baru yang namanya bobot pekerjaan. Jadi kita perlu menambah kolom baru namanya bobot pekerjaan. Sama kayak tadi, kita klik kanan, kemudian custom task. Bobot pekerjaan itu biasanya keluarnya adalah angka. Number. Kita ingin menilai bobot pekerjaan dari setiap kegiatan yang dilakukan. Nah, caranya adalah dengan melihat formulanya. Formula, kita masukin formula. Formulanya adalah dengan membagi jumlah harga, kolom jumlah harga itu di number ya, number, custom number, jumlah harga gitu ya. Jumlah harga dari pekerjaan itu dibagi dengan total pekerjaan. Sayangnya kita nggak punya total pekerjaan. Yang bisa kita lihat adalah nanti ketika angkanya sudah masuk semuanya, baru kita bisa tahu berapa sih total pekerjaannya. Gitu. Karena kita belum tahu nih, angka-angkanya belum masuk, maka total pekerjaannya totalnya ada berapa kita belum bisa lihat. Baru pekerjaan yang sudah kita input yang baru kita ketahui. Nah, sekarang kita coba nih. Kita coba pakai angka manual. Coba kita turunin ke bawah. Kita lihat boxnya ini, kita turunin ke bawah. Tarik aja boxnya, turunin ke bawah. Enggak, boxnya ini. Box formula pekerjaan ini diturunin aja. Box Ya. yang mana, Pak? Ini. Itu diklik Turunin. kiri, di atas, ke atas lagi. Ke atas lagi, klik kiri, kamu geser maksud saya. Kamu geser boxnya ini. Dialog boxnya ini, kotaknya. Oh ya. Ya, kita lihat ya. Sementara kita di tabel jumlah harga ke atas lagi di proyek gazebo baru ketahuan total pekerjaannya ada 12.800.000. Maka kita masukin angkanya 12.800.000. Jadi jumlah harga dibagi 12.800.000. Masukin manual angkanya coba. Nah, lalu kita oke. Lalu kita minta dia untuk melakukan roll up juga, roll up di sum ya. Jadi bobotnya untuk di pekerjaan di atasnya juga kita minta untuk dilihat. Lalu kita oke. Lalu masukin bobot pekerjaan. Nah, dia akan muncul ya, bobot pekerjaannya. Hanya value-nya masih dalam desimal. Padahal kita mau persen. Nah, sekarang kita custom lagi deh. Kita tambahin customnya. Kita bisa ngelihat ini, tapi bobotnya masih dalam desimal. Kita masuk custom field lagi. Custom field, kita masuk ke namanya, kita rubah dulu, rename lagi, bobot pekerjaan kita rename. Kita kasih dalam kurung persen, bobot pekerjaan dalam kurung persen. Angka persen aja, apa simbol persen. Biar lebih mudah. Oke. Kemudian formulanya kita klik formula di atas. Formula. Kita kalikan 100. Jadi kita di formulanya kita tambahkan kali 100 karena kita mau dia dalam persen kan, kita sudah tahu dalam persen. Kita kalikan 100. Oke, baru kita oke.
Oke ya, sekarang kita tahu nih dari pekerjaan yang sudah kita input, bobot pekerjaan dari masing-masing kegiatan itu kita tahu sampai dia 100%. Nah, yang beda adalah nanti kalau kita sudah masukin semua volume, satuan, dan harga satuan, ketahuan jumlah harganya, baru kita tahu angka total harganya. Nanti kita sesuaikan berapa sih total harga dari proyek gazebo ini. Nah, nanti kita bisa update lagi. Yang jelas formula ini sekarang bisa kita gunakan untuk melihat bobot pekerjaan yang nantinya bermanfaat waktu kita melihat progres pekerjaan atau ketika kita membuat kurva S-curve dari proyek yang sedang kita jalankan. Nah, satu lagi, tadi sudah di-hide ya kolom-kolom yang lain ya. Sudah, Pak. Kalau sudah, coba ke view, masuk ke fitur view di atas. Other views, kita pilih yang other views itu di bawah ada other views. Oke. Lalu kita save view. Kita mau save view. Kita kasih nama view ini dengan urutan kolom ini dengan RAB contohnya misalkan. Kita klik OK. Kalau sudah OK. Nah, Sudah, Pak. kalau sudah, sekarang kita bisa memanggil kolom ini secara otomatis. Sekarang coba lihat di Gantt chart yang samping kiri sendiri, tampilan Gantt chart itu. Kiri atas itu ada Gantt chart. Diklik. Sudah diklik, Oke. Pak. Muncul kan ya di atas tombol nama RAB view tabelnya RAB. Coba masuk ke tampilan yang lain, misalkan di resource usage gitu. Ada nggak pilihan resource usage? More views, bawah nih ada more views. Resource graph boleh deh, atau resource graph ya boleh kan. Sekarang kita munculnya beda ya. Nah, lalu di Gantt chart klik lagi, masuk ke tombol RAB yang tadi, ke menu RAB yang tadi, pilihan tabel format RAB, klik. Otomatis berubah ya. Jadi kalian bisa melakukan saving layout kolom-kolom tabel sesuai dengan kebutuhan kalian. Tabel ini akan muncul ketika saya perlu melihat RAB. Tabel ini akan muncul ketika saya perlu melihat progres dari project. Ini ketika mau melihat Gantt chart-nya saja atau yang lainnya. Jadi kalian bisa melakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan untuk mengelola project kalian. Nah, kira-kira itu latihan kita hari ini, dan kalian bisa mulai menyusun kolom RAB di Microsoft Project kalian masing-masing. Kemudian nanti bisa dilengkapi dengan volume, satuan, dan harga satuannya. Untuk jumlah harga dan bobot pekerjaan, siapkan saja kolomnya, nanti akan bisa diisi secara otomatis ketika sudah masuk volume dan harga satuannya. Nah, kira-kira itu latihan untuk hari ini. Silahkan dilengkapi pekerjaan Microsoft Project kalian masing-masing sehingga nanti bisa menjadi tampilan RAB dengan lengkap. Baik, kira-kira itu Muhammad Saldan, terima kasih atas sharingnya. Boleh ditutup sharing screen-nya. Oke, baik. Jadi kira-kira itu ya. Kira-kira itu latihannya menambah latihan kalian untuk bisa memodifikasi Microsoft Project sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, tadi yang kita baru coba adalah kebutuhan untuk melihat RAB Project. Sekarang silahkan kalian menggunakan waktu di perkuliahan kita untuk melengkapi Microsoft Project kalian. Kemudian kita melanjutkan
Maaf, barusan saya keluar. Barusan saya keluar. Sebentar. Oke, tapi sudah cukup jelas ya? Jelas ya? Bisa dicoba latihannya ya? Halo? Baik, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik kalau begitu kita lanjutkan diskusinya menggunakan Telegram sambil kalian latihan dan nanti di akhir perkuliahan kita akan update ada kendala atau tidak sambil kita absen tutup kelas. Nah, setelah ini silakan kembali ke Telegram. Baik. Baik, Pak. Sementara itu dulu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau kesalahan. Kita akhiri sesi Zoom kita kali ini dan kita kembali ke Telegram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan.